1 sebatik. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum tentang pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman, khususnya pada kacang hijau. Untuk kelanjutannya, saksikan videonya ya. Latar belakang masalah. Laporan praktikum biologi ini saya buat untuk memenuhi tugas biologi yang diberikan oleh Bapak Adiatman SPD selaku guru biologi di SMA Negeri 1 Sebatik. Dengan dibuatnya laporan praktikum biologi ini diharapkan dapat berguna bagi siapapun yang menontonnya dan juga dapat menambah pengetahuan dari para penonton. Setiap makhluk hidup akan mengalami proses pertumbuhan, begitu pula dengan tumbuhan. Kacang hijau merupakan salah satu tanaman yang bernutrisi tinggi. Di dalamnya terkandung protein, vitamin B, A, dan E. Selain itu juga bisa untuk melancarkan BAB. Dengan dasar-dasar di atas, dapat kita simpulkan bahwa kacang hijau sangatlah bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Perkecambahan kacang hijau juga relatif cepat pada beberapa media tanam dan kondisi lingkungan, dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan suatu tanaman. Salah satunya adalah cahaya matahari. Kecambah merupakan salah satu tumbuhan yang multifungsional. Selain dapat digunakan sebagai sayuran, juga sebagai makanan tambahan pada masakan Nusantara. Dalam penelitian ini, saya mencari tahu adakah pengaruh cahaya matahari terhadap perkecambahan biji kacang hijau. Rumusan masalah. Adakah cahaya memengaruhi proses perkecambahan pada kacang hijau? Tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan di depan, yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh yang diberikan cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan tumbuhan pada kacang hijau yang terkena cahaya matahari dan tidak terkena sinar matahari langsung. Manfaat penelitian. Sebagai laporan praktikum ini juga diharapkan sebagai acuan untuk menghadapi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Landasan teori. Pertumbuhan merupakan proses pertambahan ukuran atau volume serta jumlah sel secara irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Sedangkan perkembangan merupakan proses terspesialisasi sel menuju ke bentuk dan fungsi tertentu yang mengarah ke tingkat kedewasaan yang bersifat kualitatif atau tidak dapat dihitung. Pertumbuhan pada tanaman melalui 3 tahap, yaitu perkecambahan, pertumbuhan primer, dan pertumbuhan sekunder. Perkecambahan dimulai dengan masuknya air ke dalam biji dan berakhir pada masa normasi biji, atau ditandai dengan munculnya akar dan batang pada pertama kali. Perkecambahan dibedakan menjadi 2, yaitu perkecambahan hipogeal dan epigeal. Perkecambahan pada tanaman kacang hijau termasuk ke dalam perkecambahan epigeal, yaitu pertumbuhan memanjang dari hipokotil yang menyebabkan kotiledon dan plumula keluar ke atas tanah. Kemudian tahap pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan pada embrio, ujung batang dan ujung akar. Selanjutnya tahap pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder merupakan aktivitas kambium yang membentuk xilem sekunder dan floem sekunder. Pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Tumbuhan memerlukan jumlah cahaya yang berbeda untuk proses fotosintesis. Namun jumlah cahaya yang berlebihan dapat menghambat pertumbuhan karena merusak kerja pertumbuhan atau hormon auxin. Fungsi utama hormon auxin adalah sebagai pengatur pembesaran sel dan memacu perkembangan sel di daerah belakang sistem pertumbuhan yang mendapat cahaya yang kurang atau lambat gelap akan terjadi pertumbuhan yang sangat cepat. Tetapi dalam kecil pertumbuhan dan batang akan beresiko sepanjang atau mengalami peristiwa eklimasi.
Prosedur kerja. Siapkan 2 buah gelas plastik kosong. Yang kedua, tempelkan label atau kertas tempel dengan tulisan tempat gelap dan tempat terang untuk membedakan di mana kita meletakkan kedua gelas tersebut. Selanjutnya, masukkan kapas ke dalam 2 gelas tersebut. Kemudian, masukkan kira-kira 1 sendok biji kacang hijau ke dalam masing-masing gelas. Lalu tuang air menggunakan sendok kurang lebih 1,5 sendok ke dalam gelas. Langkah terakhir, amati, siram, serta foto pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau setiap harinya. Pembahasan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan telah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pertumbuhan dan perkembangan di tempat yang terkena cahaya atau tempat terang dan yang tidak terkena cahaya atau tempat gelap. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman kacang hijau. Apabila ditanam di tempat gelap, maka tanaman kecambah akan tumbuh lebih panjang daripada normalnya. Peristiwa itu terjadi karena pengaruh fitohormon, terutama hormon auksin. Fungsi utama hormon auksin adalah sebagai pengatur pembesaran sel dan memacu kemanjangan sel di daerah belakang meris terujung. Hormon auksin ini sangat peka terhadap cahaya matahari. Bila terkena cahaya matahari, hormon ini akan terurai dan rusak. Pada keadaan yang gelap, hormon auksin ini tidak terurai sehingga akan terus memacu kemanjangan batang. Akibatnya, batang tanaman akan lebih panjang jika ditanam di tempat yang gelap. Tetapi dengan kondisi fisik tanaman yang kurang sehat, akar yang banyak dan lebat, batang terlihat kurus tidak sehat, warna batang dan daun pucat serta kekurangan klorofil sehingga daun berwarna kuning atau disebut dengan peristiwa etiolasi. Jika ditanam di tempat terang, maka kecambah akan tumbuh lebih pendek daripada yang ditanam di tempat gelap. Peristiwa ini juga terjadi karena pengaruh fitohormon, terutama hormon auksin. Seperti yang telah dijelaskan di atas, hormon auksin ini akan terurai dan rusak sehingga laju pertambahan tinggi tanaman tidak terlalu cepat. Akibatnya, batang tanaman akan lebih pendek. Tetapi dengan kondisi fisik tanaman yang sehat, subur, batang terlihat lembut dan termasuk jarak yang lebih hijau sehingga memiliki suatu peluang. Kesimpulan. Dari hasil penelitian, pengaruh faktor cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan membutuhkan cahaya. Namun, banyak sedikitnya cahaya yang dibutuhkan tiap tumbuhan berbeda-beda. Begitu pula dengan tumbuhan kacang hijau. Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap dan terang akan mempunyai perbedaan. Biji kacang hijau yang terkena cahaya matahari secara langsung atau terang, pertumbuhannya lebih lambat, daunnya lebar dan tebal, berwarna hijau, batang tegap dan kokoh. Sedangkan biji kacang hijau yang tidak terkena cahaya matahari atau di tempat gelap, pertumbuhannya lebih cepat tinggi atau mengalami peristiwa etiolasi, daunnya tipis, berwarna pucat, dan batang melengkung tidak kokoh. Hal ini terjadi karena cahaya memperlambat atau menghambat kerja hormon auksin dalam pertumbuhan meninggi atau pertumbuhan primer, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang telah dibuat sebelumnya telah benar. Artinya, cahaya matahari sangat berpengaruh dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan.